Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas materi dengan topiknya adalah konflik karena perbedaan ideologi. Jadi kalau di sini judulnya ada ideologi, maka yang pernah terjadi pemberontakan atau konflik di Indonesia itu ada G30S PKI tahun 1965 dan sebelumnya itu di tahun 1948 ada PKI Madiun. Nah, untuk hari ini kita akan membahas G30S. Jadi tidak pakai PKI seperti yang ditulis di buku-buku karena setelah penelitian lebih lanjut dilakukan ternyata banyak pendapat yang menyatakan mungkin bukan hanya PKI saja yang terlibat dalam pemberontakan tanggal 30 September itu. Ya, nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada latar belakangnya. Sesuai dengan topiknya tadi, karena perbedaan ideologi, maka tujuan dari PKI tahun 1965 adalah ingin mengganti ideologi bangsa Indonesia dari Pancasila diganti ingin menjadi komunis. Nah, tokohnya ini adalah D.N. Aidit. Jadi di tahun 1948 D.N. Aidit sudah terlibat, tapi dia sebagai bagian dari kaderisasi dari MUSO. Karena PKI tahun 1948 ini tidak dibubarkan oleh Soekarno. Jadi padahal tahun 1948 sudah melakukan pemberontakan tapi oleh Soekarno tidak dibubarkan. Yang menjadi alasannya tidak dibubarkan oleh Soekarno adalah karena PKI ini mempunyai pendukung yang banyak. Karena PKI ini menghimpun kelompok masyarakat yang berasal dari kelas bawah seperti buruh dan petani. Yang oleh Soekarno, buruh dan petani ini itu akan memberikan suara yang banyak untuk mendukung Soekarno. Ya, maka D.N. Aidit ini sebagai kaderisasi dari PKI Madiun 1948, ketika pemberontakan itu selesai, ya, kemudian tokoh-tokohnya ditangkap, MUSO ditangkap. Nah, D.N. Aidit ini melarikan diri ke Rusia. Nah, di Rusia dia belajar kembali tentang komunis, memperdalam kembali komunis, dan kembali lagi ke Indonesia dengan merencanakan gerakan 30 September. Kita akan bahas selanjutnya ada jalannya peristiwa. Jadi yang kita tahu bahwa dalam G30S itu adalah penculikan jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat. Kenapa mereka diculik? Apa yang menjadi alasannya? Yang pertama, inilah yang menandakan bahwa adanya keterlibatan Cina dalam pemberontakan G30S. Jadi Menteri Luar Negeri Cina ini akan memberikan bantuan senjata. Jadi nama menterinya itu adalah Zhou Enlai. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Zhou Enlai ini memberikan wacana akan memberikan bantuan senjata untuk Indonesia. Sebenarnya apa gunanya senjata itu? Itu yang dipertanyakan oleh jenderal-jenderal di Angkatan Darat. Nah, usulan dari Zhou Enlai ini didukung oleh PKI. Jadi mereka mengatakan bahwa bantuan senjata dari Cina ini nanti akan digunakan untuk mempersenjatai angkatan kelima. Jadi sudah punya angkatan TNI Angkatan Darat, ada TNI Angkatan Laut, ada TNI Angkatan Udara, ada kepolisian. Nah, satu lagi ini angkatan kelima ini sipil. Jadi usulan-usulan ini, usulan PKI ini ditolak oleh Angkatan Darat, jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat karena untuk apa sipil ini dipersenjatai? Tujuannya, karena untuk pengamanan sudah ada polisi, untuk ancaman dari luar dan dalam negeri sudah ada TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Maka Nasution mengatakan bahwa usulan PKI untuk mempersenjatai angkatan kelima ini sama saja usulan yang ingin menggulingkan pemerintahan, lebih tepatnya ingin mengganti ideologi dari Pancasila menjadi komunis. Rangkaian selanjutnya, karena usulan PKI tadi ditolak oleh jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat, maka PKI ini kemudian kesal. Setiap rencana mereka untuk menggulingkan TNI Angkatan Darat ini selalu gagal. Maka PKI ini meniupkan isu tentang Dewan Jenderal di tubuh TNI Angkatan Darat. Dan ini juga nanti disampaikan kepada Soekarno. Jadi seolah-olah TNI Angkatan Darat ini akan mengkudeta Soekarno. Karena kita tahu sendiri bahwa Soekarno ini memiliki kedekatan dengan komunis. Jadi keadaan politik Indonesia itu sudah mulai mengarah kepada
bukan lagi politik luar negeri yang bebas aktif, tapi lebih mengarah kepada blok timur, yaitu kerjasama dengan negara-negara komunis, dibuktikan dengan adanya poros Jakarta-Peking. Jadi hubungan antara Soekarno dengan negara-negara komunis itu sangat dekat. Jadi isu ini ditiupkan oleh PKI, isu Dewan Jenderal, yang kemudian didukung pula pernyataannya yang mendukung isu Dewan Jenderal ini adalah adanya dokumen Gilchrist yang ditandatangani oleh Duta Besar Inggris. Jadi namanya kenapa diberi nama dokumen Gilchrist? Karena itu adalah nama Duta Besar dari Inggris. Nah ini bocor, isinya adalah bahwa jenderal-jenderal Angkatan Darat yang kemudian menjadi korban itu tadi seperti Nasution, Maijen S. Parman, kemudian ada Brigjen Sutoyo dan lain sebagainya, itu dikatakan ingin melakukan kudeta atau pemberontakan kepada Soekarno. Nih, di dalam dokumen itu ditafsirkan sebagai isyarat adanya operasi dari pihak Inggris dan Amerika. Inggris, Amerika berarti mereka adalah blok barat. Karena saat itu keadaan dunia itu adalah sedang perang dingin antara blok barat dan blok timur. Jadi Indonesia ini ditakutkan oleh blok barat akan menjadi basis PKI atau basis komunis terbesar setelah Cina di kawasan Asia. Karena melihat kedekatan Soekarno dengan negara komunis terutama Cina. Jadi Amerika Serikat dan Inggris bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat untuk menjatuhkan Soekarno. Nah, jadi dikatakan dalam dokumen Gilchrist itu melibatkan our local army friend, artinya kawan-kawan kita itu berasal dari tentara setempat. Tentara setempat ini adalah TNI Angkatan Darat yang dikatakan melakukan kudeta kepada Soekarno. Nah, jadi dari peristiwa inilah yang kemudian memicu terjadinya penculikan terhadap jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat nanti berakhir di di Lubang Buaya. Tapi ada satu jenderal TNI Angkatan Darat yang selamat. Jenderal TNI Angkatan Darat yang selamat itu adalah Jenderal A.H. Nasution. Karena ajudannya Letnan 1 Pirtendean itu memiliki perawakan tubuh yang mirip dengan Nasution. Jadi waktu ditanya, karena posisi waktu digerebek di rumahnya keadaan gelap, jadi ditanyakan apakah kamu Nasution? Nah, ajudannya menjawab ya. Maka yang dibawa ke Lubang Buaya itu adalah Letnan 1 Pirtendean. Untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan kelima. Untuk pertemuan hari ini Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.